region-regionnya, walaupun ada rivalitas di in-game, mereka pasti tetap ada friendship di antara mereka gitu. Betul, karena kalau kurang ada bumbu-bumbu dramanya, kurang berasa Don ya. Betul. Seperti yang kita lakukan dari sekarang, kalau hanya ngobrol nggak berasa. Iya. Jadi langsung aja kita bakal langsung masuk di match pertama di Four Countries Battle. Ini dia match pertama kita, Erangel. Let's go! Pesawat sudah mengudara di atas atau di langit Erangel kita kali ini dan sepertinya mengarah dari arah selatan menuju ke utara ya, ke Severny. Betul, dari SMB menuju ke arah Severny ini cukup adil 50-50 pembagian dari garis pesawat untuk ngebelah map Erangel 2.0. 2.0, ini The pertama OG kalinya. map of PUBG Mobile. Iya. Kalau kata rekan kita yang sekarang lagi fokus main TDM kayaknya dia. Iya, di OG map Yap. ya. Sayangnya dia lagi nggak nge-case OG map ini. Betul. Dan kayaknya ini pertama kalinya gue nge-case yang 2.0 deh. Serius? Ya, Lu kemarin gak kebagian lu Erangel? enggak? Lu Miramar Erangel. 2 kali ya? Iya. Lu Enggak, kemarin kan kita Miramar. Lu Erangel dua-duanya lu. Enggak, gue Miramar sekali, Erangel sekali. Oh iya. Enggak, iya bener juga. Gue Erangel 2 kali, Deng. Gue bingung juga. Dua-duanya ada Erangel, gue nggak kebagian Erangel dua-duanya. Jadi Tapi ini sekarang bakalan kebagian. kebagian akhirnya ya. Oke. 2.0. Sudah mulai turun, ini yang agak sedikit sulit untuk diprediksi karena kan masing-masing negara mengirimkan 4 untuk regional PMPL yang ada di Southeast Asia. Drop zone-nya jujur gue agak sedikit bingung bakal seperti apa nantinya karena gue melihat Aura juga sempat untuk turun di arah farm dan mungkin akan bertabrakan dengan Bigetron. Tapi kayaknya Aura bakal ambil scrapingan daerah Pochinki. Sementara Bigetron akan kembali menuju ke arah farm dan Milta akan dikuasai oleh Boom Esports dan Ion. Mereka akan meluncurkan parasutnya menuju ke arah Novo. Tapi mereka bakal bentrok karena kalau kita lihat sama PW88 mereka udah mulai bersinggungan kali ini. Namun belum ada pick off yang terjadi, belum ada looting yang mereka lakukan juga. Sementara Secret yang akan melakukan fight di early game bersama dengan tim RRQ. Ini dia, kalau kita ngelihat antara buaya dan juga burung elang melakukan fight di Pochinki, tapi kali ini ada Secret dan juga tim RRQ. Iya, dua tim yang klasik juga Betul. ya di dunia PUBG Mobile. Gue mau ngomong PUBG Mobile Indonesia tadi keceplosan. Di dunia PUBG Mobile kali ini bakalan bertempur siapakah yang bakalan menguasai Pochinki dan meratakan tim lainnya. Apakah tim Secret Don. atau tim RRQ? Kenapa tuh? Fun fact, Apa tuh fun fact-nya? Novo 3 tim, Ion, PW88 dan juga Mid. Gue tadi baru mau ngomong pas di ini ya di Pulau Bawah di SMB dan juga Novo itu ada 4 tim total. Sekarang 3-nya ada di Novo. Wah, gila, ini chaos banget sih kalau kita bakal memperhatikan di Erangel terutama buat di daerah Novo dan juga di daerah Pochinki ini bakal terjadi early fight yang sungguh seru. Iya, yang sungguh seru. Apalagi mengingat circle pertama kita itu mengarah ke arah kiri ya, condong Betul. ke kiri. Jadi, apakah mereka bakalan lewat jembatan atau muter ke arah kiri yang sebenarnya ada satu tim lagi di SMB? Dia bakal lewat, ada stun dan juga Pons, 2 firepower yang cukup amazing dan bakal ditembak begitu aja dari arah sebelah kanan, namun Hijrah langsung menutup angle shootnya. Sedikit memutar dan sepertinya Ion harus merelakan Novo mereka. Merelakan Novonya ya, dan akhirnya mengetahui juga posisi tim mid tadi ya. Betul. Yes, posisi tim mid di mana kali ini supaya mereka bisa melakukan looting di sekitar Novo. Mungkin kalau misalnya sebelum mereka mau pergi dari situ dengan cukup baik. Dan di sini ada box yang bersama dengan tim Aura kali ini. Langsung aja chopper menusuk langsung turun dari arah vehicle-nya kali ini. 2 orang tumbang dari tim box kali ini. Oh my god. 3 dan hanya menyisakan 1 aja yang langsung aja kabur Luis. Betul, tapi Pimai Jump Shoot-nya berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Aura tadi. Dan kali ini sedang dalam posisi reset, sementara Luis akan langsung membackup ke arah compound ini. Ada backup juga dari arah bukit sebelah kanan, ada close combat dan Aura win the fight. Box Gaming menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Wow. Box lagi-lagi blunder sistem yang belum diperbaharui dari zaman-zaman PMWL. Zaman-zaman kemarin ya. PMCO juga, ada blunder-blunder yang sering mereka lakukan. Mungkin karena masa adaptasi juga kali ya. Iya, masa adaptasi. Dan well, tim Aura, tim Indonesia kita kali ini bisa
meratakan tim Box Gaming dan langsung memulangkan mereka di posisi 16 aja. Sementara tadi kalau kita intip sedikit di arah Pochinki masih ada tuh pertemuan-pertemuan antara tim Secret dan juga Ararki. Sementara Bigetron nampaknya bakalan agak chill di sini ya. Betul. Karena nggak ada tim-tim lain yang kita lihat di sekitar mata memandang kita. Oh ini dia, mungkin Aura bakal ditembak langsung dengan menggunakan AKM Ryzen Spray dan tidak ada damage yang terlalu besar menuju ke arah. Baru dibilang tiba-tiba 31 HP bar dari Aura hilang. Wah, tapi Auro bakalan balik aja nge-regroup di arah tim Ion. Untung aja ya. Gimana udah caranya ya? calculated, cuy. Nggak, kalau gue yang kayak gitu, pas turun pasti nge-damage. Kok dia nggak nge-damage ya? Apa enggak lu langsung Pasti Don, pasti. Kok dia enggak ya? calculated, coy. Oh, pro player ya? Iya, Beda. calculated. Aduh, gue udah kayak junior tahu nggak? Gue baru ngomong BTR gak Junior ada apa siapa-siapa. Agus nih? Oh iya, Junior Agus. Junior. Junior Agus. Agus Junior. Oke. Gue baru ngomong BTR gak ada siapa-siapa ya, tiba-tiba ada Ion gitu. Betul. Kan. Dipatahin langsung kali ini. Auro yang darahnya masih terlihat merah harus melakukan healing terlebih dahulu sebelum mereka atau Auro ikut dengan para rekannya. Betul. Tapi kalau kita ngelihat tadi antara Pochinki dan juga Novo yang cukup ramai, ternyata perang berdarahnya nggak di arah sana. Malah Box yang ada di pulau utama perang sama Aura di mana Box yang kalah, terus dari Ion juga yang nggak ngedapetin looting di Novo, akhirnya mereka rotasi cepat, langsung nyebrang jembatan karena kan tadi circle menuju ke arah kiri atas. Iya betul, dan ketemu Bigetron ya. Tadi kayaknya Box aja deh yang agak-agak ini sedikit, agak-agak nakal sedikit Betul. ya. Yang lain kalau kita lihat ya tim Secret Hierarchy yang sedari tadi ketemu tuh masih sabar aja gitu kan. Yap. Menahan posisi mereka masing-masing. Dan fun fact-nya juga Aura tadi begitu ngelawan Box, mereka cuma kenok 3, tapi selamat semuanya. Nggak ada yang dipulangkan ke arah lobby, berarti mereka masih punya power yang cukup banyak untuk melanjutkan gamenya full team, tanpa ada yang pincang satupun. Masih utuh ya. Yap. Dan iya, dari Box sendiri tadi nggak sempat untuk secure 1 kill point pun ke arah tim Aura. Menuju penutupan Blue Zone kita yang pertama kali ini, masih belum ada lagi fight yang terjadi antara tim-tim kita kali ini. Kayaknya agak berbeda dengan prediksi kita tadi, di mana kalau kita lihat dari drop zone masing-masing tim ini nampaknya bakal ada percekcokan, tapi sampai sekarang mereka masih tentram aja sih. Masih menunggu aja, sabar Mungkin aja. karena masih match pertama, mereka masih adaptasi dulu. Kan kalau misalkan dari tim-tim yang bertanding sekarang memperhatikan, oh regional Indonesia, Aura biasa turun di sini, Bigetron turun di sini, dan itu yang akan dilakukan oleh tim-tim Indonesia juga untuk memprediksi drop zone dari tim-tim dari negara lain juga. Mereka turunnya di arah mana? Tapi yang tubrukan juga belum perang sampai Tubrukan. sekarang gitu. Iya, sabar banget Cuma mereka. zoning out doang. Iya. Coba kalau Lufre sama Nara tadi betul-betul di Pochinki. Wah itu udah pride banget sih Don. Itu udah pride banget. Udah nggak ada yang namanya gencatan senjata tuh. Iya. Nggak ada itu. Wah, lu masih di sini aja lu gitu kan. Udah 1 bulan nih. Tapi harusnya kemarin kan mereka ketemu. Mereka nggak gontok-gontokan loh. Kalau kita ngomongin kan Nara itu ada di grup A, sementara Love Kings ada di grup B. Tapi mereka kemarin nggak fight di arah Pochinkinya. Mungkin karena mereka udah sadar kalau ini adalah minggu-minggu akhir mereka. Terus mereka juga harus mengejar poin untuk masuk ke babak 16 besar. Itu yang ngebuat mereka akhirnya mengurungkan niatnya, gencatan senjata terlebih dahulu. Dan mengamankan poin dulu lah supaya mereka bisa lolos ke 16 besar. Iya, itu karena itu yang terpenting ya, Yap. supaya mengamankan final terlebih dahulu. Karena final nantinya poin bakalan di reset ya, sekali lagi semua poin yang sudah dikumpulkan di regular season Betul. itu udah hilang semua. 0 lagi, kembali ke 0 lagi. Betul, kayak ngisi bensin ya. Iya. Dari 0 ya Kak? Mulai dari 0 Siap ya. Mbak. Siap, Mbak. Kalau yang ngomong cowok dari 0 ya Kak? Ya. Kalau yang cewek dari 0 ya Kak? Siap Kak. Oh gitu, Gitu. kita ternyata pasta gitu ya. Enggak. Bercanda sayang ya. Oke. Kali aja nonton kan, berbahaya. Aduh. Oke, dari mid yang sudah mulai rotasi juga mereka mengambil jembatan sebelah kanan dari arah SMB. Terus mereka juga nahan untuk pergerakan Blue Zone yang pertama karena di PSL belum terlalu menyakitkan. Tapi kita bakal lihat di mana J8 dari Malaysia mereka sudah mulai memantau compound yang ditempati oleh tim Aura. Iya, Aura. Dan circle kedua kita yang sudah kita lihat masih di sekitar kiri
kiri aja masih belum terlihat mental terlalu terlalu barbar ya kali Betul. ini di circle kedua. Oh, ada pertemuan antara Aura dan juga J8-nya yang dari tadi udah memantau kali ini Keshi bakalan close combat ke Keshi, Oh tapi dia my harus God. tumbang di tangan Damn Cute. Masih belum di-secure kill-nya, tapi lihat Jaden bakalan langsung melakukan backup fire dari arah luar kali ini dan satu my orang God. juga terkena di tangan Jaden. Jaden memiliki angle shoot yang sangat baik ke botak, tapi masih belum mendapatkan atau memberikan damage terlebih lagi. Gue mau ngakak pas Apa lo tuh? teriak botak. Gue lupa nicknya botak. Oke, Aura juga berhasil diamankan begitu saja oleh tim Secret. Ada 2 fight di arah 2 tempat yang berbeda. Aura sudah mendapatkan 5 kill dari granat dari Jaden, juga berhasil menjatuhkan Boyka. Botak masih berada di balik batu, tapi dari arah belakang ternyata Botak terkena backstep. Ada Steve yang melakukan flank cukup baik, bahkan bisa memulangkan J8 ke arah lobby. Oh my god, dan 8 kill udah dikantongi oleh tim Aura pagi-pagi begini. Itu bagus banget sih tadi fight yang dilakukan oleh Aura ya ke arah J8, tapi kita bakalan melihat RRQ Ernie bakalan berlari-lari di open zone kali ini karena sudah ada peluru-peluru panas dari arah tim Secret. Betul, tapi Rex terjebak. Ada 2 player RRQ yang bakal siap untuk menyerbu ke arah dia. Sedikit free fire dan ternyata berhasil mendapatkan 1 Secret bertemu dengan tim RRQ. Sama-sama menjatuhkan satu persatu pemain, tapi sayangnya pemain yang dikenok tadi belum sempat di end dan ada beberapa tembakan juga yang masih terdengar di bagian lantai 2. Mengganti dengan menggunakan M4, belum sempat untuk melakukan healing dan akhirnya dia mendapatkan timing untuk melakukan healing. Sementara kakinya bakal kelihatan tembak dari arah bawah G9. Hampir saja mendapatkan 1 pemain dari tim Secret. Matoy cukup low HP-nya tapi dia masih cukup pede, namun lemparan granat dari iShoot berhasil mendapatkan 1 orang di bagian lantai 2. Bir tumbang begitu saja. Ernie datang sedikit terlambat, 2 lawan 3 player aktif. Granat sedikit terpantul dan ternyata G9 memepetkan dirinya menuju ke arah tembok di bagian luar dari perumahan ini. Granat juga sudah mulai dikeluarkan dan Ernie cukup low HP barnya. G9 terjatuh, hanya ada Ernie yang tersisa. Akan segera dicari jump shoot dari Matoy, perfect shoot, dan RRQ Athena dipulangkan menuju ke arah lobby. Di posisi ke-14 akhirnya ya tim Secret mengakui ini tanah milik mereka. Betul. Langsung aja diambil tanah milik mereka kali ini. Wah, fight demi fight yang sungguh epic yang sudah kita lihat tadi antara tim Secret dan juga RRQ dan juga Aura tadi ya di sisi yang lainnya. Yap. Ini bakalan membuka fight lanjutan yang akan kita lihat sesaat lagi karena Blue Zone kedua juga sesaat lagi akan menutup. Betul, apalagi kalau kita ngomongin Secret dan juga RRQ Iya. yang drop zone-nya sama di Pochinki, tapi Iya. mereka fight-nya nggak di Pochinki, tapi Iya. di compound atau scrapingan daerah-daerah Pochinkinya. Itu kayak lu udah pergi nih dari Pochinki. Ha-ha. Dari tadi udah kayak pengen fight gitu. Pergilah kita di Pochinki. Ketemu lagi. Namanya jodoh dong. Iya, jodoh gak kemana. Jodoh mah nggak kemana. Mungkin mereka nggak pengen fight di Pochinki karena mereka nggak ingin merusak rumah mereka sendiri. Rumah kita sendiri. Don't you give up. Beda lagu tiba-tiba. Dan Bigetron menempati rumah yang sudah ditinggalkan oleh Aura, di mana rumah ini juga tadi ingin diambil oleh J8, tapi ternyata pertarungan Aura dan J8 berada di arah bukit, bukan di arah rumah yang tadi, dan circle-nya kembali mendona T. Kali ini menuju ke arah Gatka, harusnya fight-nya akan merata. Karena kalau kita lihat tim-tim lain itu datang masuk ke zonanya dari arah-arahnya seimbang. Dari utara ada, selatan ada, timur, barat ada. Semua Betul. mata penjuru angin akan kedatangan oleh tim-tim yang saat ini masih tersisa. Di mana baru 3 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Betul. Dan juga kedatangan dari seluruh mata angin tim-tim Oh, kita kali ini no. agak-agak jauh ya, nggak terlalu dekat. Tapi yang Iya. dekat adalah Boom dan juga Face kali ini. Face Clan nyangkut. Ramones nyangkut dan harus tersungkur di tangan Bull Shark kali ini. Langsung aja Bull Shark juga bakalan mentap-tap ke arah Ramones dan mencari para player Boom yang lainnya. Sementara Fokker dan Ikyar kayaknya bakalan melakukan flank dari arah kanan. Betul, Banteng Hiu tadi yang berhasil melihat pergerakan dari sang serigala. Vintores bahkan sudah melakukan flank dengan jarak jauh. Hijrah berhasil mendapatkan 1 momen dari PW dan kali ini bakal ada kelas combat. PW tumbang 2 orang. Ion berhasil menyelamatkan kompon mereka dengan sangat baik. Bahkan 3 pemain ditumbangkan. Hijrah hanya menyisakan 1 dan body system. Setup yang bagus dari Ion berhasil memulangkan PW 88 menuju ke arah lobby. PW Triple X. Wah, ini adalah harapan yang cukup besar untuk tim-tim Indonesia. Wah, gila. Dari tadi ya Aura menang, Ion menang kali ini. Nah, kali ini kita bakal melihat Boom akan menghadapi Face Clan. Yap, kalau kita perhatikan tadi dari 4 tim Indonesia, 2 tim sudah perform. Yap.
Aura sudah perform, terus barusan tadi Ion juga sudah perform. Yep. Kita tinggal melihat perform Boom dan juga Bigetron yang saat ini masih mengamankan kompon mereka. Bigetron masih harus bergerak masuk ke dalam zona, sementara Boom sudah cukup nyaman karena mereka masuk ke dalam lingkaran yang ketiga. Yep. Ikiar sudah terlihat dengan sangat jelas kop 6 dari Mini 14 yang dipegang oleh seorang Vintores. Belum ada tembakan, hanya sekedar mencari informasi, mungkin bakal di-tapping, masih sabar. Itu enak banget sih. Si Vintores ini udah tahu banget posisi dari keempat player Boom itu di mana aja. Jadi kayaknya kalau misalnya dia mau pakai mininya untuk nge-tap satu persatu player dari Boom, itu kayaknya bakalan kelamaan. Enggak sih pas? Ya nggak sih, pas? Itu kayak nyari sih. Kalau misalkan Iya. dikenok, dia bisa confirm itu jadi kill atau enggak. Karena kan tadi masih ada broken wall. Kalau kenok kan pasti dia nunduk ke bawah, Agak susah. terus dia ngerangkak, angle shootnya bakal ketutup. Tapi gue suka banget setup yang dilakukan sama Face Clan barusan. Vintores sendirian, dia ngeflank ke arah Boom, tapi di kanan dia ada tim lain yang datang. Dan informasinya cepet banget dikasih sama Bull Shark yang udah ngamanin tiang sutet terlebih dahulu. Tiang sutet. Iya, itu tiang listrik tuh. Iya, tiang listrik ya. Oh my god, Face Clan juga bakalan bertemu dengan tim 7 ya tadi kalau nggak salah. Yap, ini tempat Di yang paling sebelah enak sana. sih di daerah sini. Yang Banyak- ditempatin sama Face Clan ini. Kenapa? Obstacle-nya ininya banyak ya? banget, Iya. terus gundukan di tiang sutetnya juga perfect banget untuk nutup angle shoot dari bagian-bagian luar, dan ini kan agak high ground. Betul. Jadi posisinya bener-bener aman, kecuali emang ditabrak dan langsung dihujanin granat, baru bonyok tuh yang ada di tiang sutet. Di kanan kiri ada batu-batu gede gitu kan. Terus rumputnya agak-agak tinggi kali ini. Dan Betul. circle kita selanjutnya Wow, nggak terlalu mental lagi, masih agak-agak mendonat kali ini ya. Betul. Dan Bull Shark mau memanfaatkan peluru-pelurunya untuk mengamankan ada vehicle di sana, untuk membuka informasi juga apakah ada orang di vehicle tersebut. yes, ini harusnya ya untuk last circle-nya nanti udah dipastikan akan menuju ke arah open field, karena ini daerahnya daerah yang sangat jarang ada kompon. Kalaupun ada paling kecil-kecil kayak gini nih, cuma dua rumah kecil yang cuma satu lantai, di mana banyak jendela juga pintunya juga, itu yang agak sedikit merepotkan. Tapi dari tim 7 ada TW yang sudah mulai bergerak pelanan pasti. Talent, pergi kali ini spray dilakukan tapi masih belum bisa memberikan damage yang cukup berarti. Sementara di sisi lain kayaknya kita melihat ada pertarungan antara BTR dan juga tadi musuhnya tadi ya. Ya, ada musuhnya. Gue kayak Ya iyalah Don, musuhnya. Iyalah, musuh. Soalnya Masa temennya? yang di dekat BTR itu kalau nggak salah Siapa ada. tuh pas intip dulu pas. Oh ini VG. Iya ada VG. Iya VG. Ada VG, ada V Gaming, terus ada Ion juga di sekitar Bigetron. Tapi ternyata kompon yang tadi atau daerah yang sudah ditempati oleh tim Face Clan akan ditembus dari sama Geekfam. 2 pemain Geekfam kenok, dan kali ini V akan langsung terkena tembakan free shoot dari Rezuxi. Namun belum ada yang kenok sama sekali, malah di sisi yang lain Aura berperang dengan mid, bahkan Rod Fiat sudah disungkurkan, dipulangkan menjadi seorang spektator. Spektator ya. Iya, dan kita bakalan melihat fight yang terjadi antara seluruh tim kita kali ini karena circle juga sudah mengecil. Itu berarti mereka akan bertemu seperti VG yang juga berhadapan dengan tim Secret kali ini. VG nggak cuman ke sandwich banget. Nggak cuman fokus ke arah Boom di kiri dan juga BTR tadi ya. Kali ini ada tim Secret dan shots melakukan shots dan masih belum bisa untuk men-take down satu musuhnya. Betul, ini udah mulai seru nih karena semua tim akan dipaksa untuk mengambil beberapa gundukan-gundukan yang bisa mereka manfaatkan, dan akhirnya kita melihat permainan dari Boom. Satu pemain dari Face Clan berhasil diamankan, sementara Jaden juga berhasil ditumbangkan oleh mid. Perang di antara kedua tim Indonesia di arah 2 titik yang berbeda kali ini. Mid harus berhati-hati karena ada Steve yang sudah melakukan flank, bergerak pelanan pasti. Jaden dipulangkan ke arah lobby. Aura ternyata dari banyaknya jumlah kill yang mereka kumpulkan, kali ini hanya menyisakan last man standing mereka, tinggal Steve. Yes, tinggal Steve aja. Steve 9 kill, harus Don. 9 kill pagi-pagi ya Pagi-pagi, dari tim Aura. Iya, aduh pagi-pagi dan satu kill, 1 poin itu berarti Aura sudah mengantongi Kalau sekarang total poin yang 10. cukup ya. 10 10 ya? total poin yang sudah mereka kumpulkan saat ini karena Karena 12 itu 1 poin. Betul. Ini bakal menjadi bekal yang cukup banyak untuk Aura sendiri untuk ronde-ronde selanjutnya pastinya Betul. ya. Dan Steve sudah mendengar vehicle yang dikendarai oleh tim Made in Thailand yang akan away atau move away, menjauhi seorang Steve sendiri. Yap, tapi masih ada satu player dari mid yang ada di bagian belakang. Masih ada Online 24 yang akan menjaga backstep yang bakal dilakukan oleh tim Aura. Sedikit melakukan prediction untuk mengambil last man standing dari Aura, tapi belum terlihat
Mid sudah mendapatkan 1 poin kill mereka, sementara Steve masih bertahan pelanan pasti. Kayaknya bakal ketemu antara Steve dan juga Online 24 dan ternyata terlihat last man standing dari Aura. Tapi setidaknya mereka sudah mendapatkan 10 total poin untuk di Erangel kali ini. Betul, 9+1 ya. Dan move dari Steve juga dari tadi sabar banget kalau kita lihat sebelum akhirnya dia dipulangkan juga ke arah lobby. Di sisi lainnya, sepertinya Boom akan bertemu dengan tim Net kah? Yap, di kanan situ. Circle-nya ke bawah lagi. BTR untung loh, mereka masih dapat circle. Ini yang bonyok Ion. Ketika Ion bergerak, dia bakal ditembakin sama V-Game, sama V-Gaming, terus bakal ditembakin juga sama Bigetron. Kalau mereka maksain buat ngambil daerah lower ground yang ada di arah open field, ladang gandumnya, itu bakal ditembakin sama tim Secret juga. Belum lagi tim-tim yang datang dari arah pegunungan Hospital. Ini akan merepotkan banget untuk tim Ion. Jalur rotasinya mereka bakal pilih ke arah mana. Tapi di bagian kiri dan di bagian barat itu rame banget. Ada Fast Clan, ada Talent, terus ada pemain dari Net juga, bahkan ada Boom dan juga Mid yang berusaha masuk dari sisi bagian barat. Iya, Boomnya tadi udah masuk ya, udah ada di bibir circle juga kalau kita lihat. Dan harus hati-hati juga kalau misalnya dia tidak ingin di backstep dari tim Boom sendiri. Harus pelan-pelan nih masuknya nih, jangan sampai ke gap. Karena Boom juga sudah mendapatkan tempat yang nyaman, tapi dia harus nge-clearing area kanannya. Kanannya high ground dan udah ditempatin sama Mid. Mimpi buruk untuk Boom Esports karena di bagian kirinya benar-benar ladang yang sangat terbuka. Geekfam juga repot bergeraknya mau kayak gimana. Coba Fast Clan yang tadinya enak, sekarang nggak enak posisinya karena tersandwich. Oh, Net dan juga T bakal bertabrakan kali ini. Talent akan segera berhadapan sementara Zuxi berhasil diamankan oleh Liquid. Ion mendapatkan kakaknya sendiri, Net. 2 player mereka tumbang kali ini, bahkan terjatuh karena ulah temannya sendiri. Oh no, dan harus tereliminasi di posisi ke-11 tim Net tadi ya. Aduh, sayang banget. Ini yang dibilang mati konyol. Mati konyol, blunder ya. Betul. Kali ini. Blunder yang terjadi. Sementara tim Talent SOAS bakalan langsung aja terjatuh di tangan tim Made in Thailand yaitu Stone. Tersisa 1 dari tim TW dan langsung aja selesai. Di posisi ke-10 tim TW kali ini. Betul, Killing spree chaos semua. juga. Chaos banget. Indonesia masih ada 3 ya? Iya, masih ada Boom, masih ada Bigetron, masih ada Ion yang bertahan hingga di 9 tim saat ini, di mana masih ada 30 orang yang masih bermain juga. Loki dari Box Gaming masih berusaha untuk melempar, bukan Box itu. Loki pindah cuy. Iya. Gua kira tadi Box Gaming. Udah pulang duluan Mbak Box tadi kan. Betul. Sama Aura ya. Dan Infinity IQ ternyata itu. Iya, Infinity udah pindah. Nih, V Gaming akan memantau pergerakan dari tim Ion sendiri. Boom, bakalan langsung aja masuk menuju ke pekarangan milik tim Made in Thailand. Tapi mereka harus hati-hati karena Ramones sudah tersungkur di sebelah sana. Satu persatu Made in Thailand bakalan langsung melakukan setup untuk peperangan yang akan mereka hadapi melawan tim Boom Esports kali ini. Granat demi granat, tapi lihat Bonsai harus terjatuh di tangan MR5 dari tim Face Clan. Ya betul, lagi asik ingin melempar granat ke arah Boom, terus tiba-tiba ditembakin dari bagian high ground seberang. Ini bakal merepotkan buat mereka. Sementara Boom mendapatkan tempat yang aman, mereka bakal melakukan setup smoke terlebih dahulu. Fast Clan, freeze shoot menuju ke arah mid. Dan ada beberapa tim lain juga yang sudah cukup nyaman di dalam zona. Circle kembali mengecil dan hanya menguntungkan untuk Boom dan juga Mid. 2 tim pertama yang sudah masuk ke dalam lingkaran yang kelima. Yang sekarang ya, tapi mereka nggak aman juga. Karena posisi mereka itu lagi perang banget nih kali ini. Dan perangnya itu bisa banget di backstep atau di rusuhin sama tim-tim yang lainnya ya. Sementara lihat di sisi lainnya Bigetron masih aja bertemu dengan tim Ion yang sekarang menyisakan 3 player aktif dari tim Ion sendiri. Betul, strategi basic nih, kenokin 1, bikin mereka repot untuk ngelakuin backup, terus kita rotasi. Dan mereka bergerak pelanan, pasti ada spray through the smoke kali ini. Sepertinya Liquid ingin menghajar pemain-pemain yang ada di arah compound ini. Dan ternyata V-Gaming 1 tumbang, ada Free Fire juga backup yang sedikit terlambat namun berhasil mendapatkan 1 orang. Aduh, tadi tidak dalam posisi siap untuk menembak, sementara Red Face harus melakukan setupnya terlebih dahulu. Akan segera merevive Hijrah tentunya untuk posisi dari seorang Liquid. Ada 1 angle shoot yang sangat free dari Red Face menuju ke arah tim Secret. Ini free shoot. Bye-bye bro, kenok. Masih ketutup angle shootnya. Yes, dan masih aja, oh my god, tapi di sana ada Sane yang masih benar-benar kelihatan masih berhasil untuk selamat kali ini dari peluru-peluru panas seorang Red Face. Ini bakalan udah chaos banget. Boom di sisi lain, Bigetron juga udah mulai bertumbangan, tapi kita bakalan masih fokus di arah tim Ion kali ini. Dan tim Secret pun di sisi lain tereliminasi di posisi ke-9. Betul, masih bertahan 3 tim Indonesia
Indonesia kali ini dan berhasil hampir mendapatkan last man standing tadi. Namun Geek Fam sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hijrah masih mengokang granat tapi ada tembakan yang cukup bagus. Proning shoot yang baik tadi. Berhasil mendapatkan satu pemain begitu saja. Nembak temannya sendiri, oke. Ada sedikit panik-panik step tadi dan langsung menuju ke Radhasia terlebih dahulu. Tapi ternyata mengurungkan niatnya untuk move karena ada sedikit celah untuk mendapatkan poin tambahan. Zonanya hampir saja membuat Ion pulang ke arah lobby. Tapi ada free shoot dari arah Ryzen menuju ke arah pemain-pemain dari Ion. Red Face yang tersisa dan tertembak dari arah lain. Ternyata Face menghentikan langkah dari Ion. Itu berarti Bigetron adalah tim Indonesia terakhir yang akan berusaha untuk mendapatkan winner chicken dinner kita di E-Wrangle kali ini melawan Made in Thailand dan juga Face Clan Luxi sementara itu akan tersungkur di tangan Face Clan. Betul, ini dua tim Thailand yang tersisa ya. Ada Mid dan juga Face Clan akan menghadapi pemain dari Bigetron, berarti 2 versus 1 kalau kita ngomongin masalah regional. Klasik banget nih. Klasik banget, Bigetron hanya menyisakan 2 player mereka, Face Clan masih ada 4 player mereka, dan Mid ada 3 player mereka. Di tapping Ryzen-nya, no! Movement yang kurang bagus karena areanya lebih banyak dikontrol oleh Face dan juga Mid. Iya tadi ya, dan udah agak ke pojok juga. Betul. Tadi para player dari tim Bigetron sendiri. Oh my god, Last man. bom yang sangat bagus tadi mematahkan perjalanan dari 2 player dari tim Made in Thailand. Betul, last man standing 1 lawan 4 apakah bisa menghajar 4 pemain dari tim Face Clan, sementara Mid last man standing mereka online tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan winner chicken dinner untuk Face Clan dari Thailand. Face Clan dari Thailand mengamankan winner chicken dinner kita yang pertama di Four Countries Battle PMPL Season 2. Betul, gue puas banget.